Nama saya Sartika Siahaan, MPM saya 19110203. Saya dari kelas SIP 1901. Di sini saya akan menjelaskan tentang virtual memory. Dalam virtual memory, di sini saya akan membahas tentang overview dan domain pegging. Yang pertama itu overview, konsep manajemen memori sebelumnya. Yang pertama, memaintain banyak proses yang running dalam memori secara multiprogramming. Yang kedua, proses berada dalam memori fisik sebelum dieksekusi. Isi program dalam overview itu ialah yang pertama, algoritma utama yang aktif mengolah data. Yang kedua, penanganan kondisi error. Yang ketiga, struktur data dinamik allocated yang terpakai secara efektif. Yang keempat, struktur data fixed allocated yang biasanya hanya sebagian yang digunakan. Yang terakhir, modul-modul tertentu yang jarang digunakan. Keuntungan jika tidak semua bagian tersebut ada di memori atau hanya bagian yang paling aktif ialah program tidak terkendalakan oleh jumlah memori fisik. Program-program pengendali error jarang digunakan. Array, list, atau tabel yang dialokasikan melebihi kapasitas yang digunakan. Program-program yang dijalankan belakangan. Yang kelima, lebih banyak program yang dapat running secara konkuren di memori. Yang terakhir, lebih sedikit I atau O untuk loading atau swapping. Program user lebih cepat. Konsep virtual memory yaitu melihat memori sebagai cache dan disk sebagai memori. Implementasi dengan domain pegging yaitu bagian program berada dalam memori adalah peg yang sesuai dengan kebutuhan. Dapat diimplementasikan melalui yang pertama domain pegging, yang kedua domain segmentation atau peg segmentasi. Yang kedua itu tentang domain pegging. Itu sama dengan teknik pegging dengan swapping, yang prosesnya berada dalam secondary storage atau biasanya disebut disk yang terbagi dalam sejumlah peg. Untuk dapat dieksekusi, maka peg proses yang diperlukan harus ada di memori. Jika belum ada, maka peg di swap in, atau dalam hal ini swapper lebih tepat disebut pegger. Swap in out menjadi peg in out. Pertanyaan saat peg in yaitu peg mana yang akan di peg out, apakah frame yang akan ditempati kosong, jika suatu peg yang di peg out merupakan data, perlu atau tidak peg di refresh. Jawabannya yang pertama itu periksa tabel internal atau biasanya pada PCB sama dengan atau proses control block, apakah referensi valid atau invalid. Bila valid tapi belum ada maka di peg in. Jika invalid maka batalkan proses. Dukungan pada hardware. Peg table ialah tabel memiliki valid atau invalid bit serta bit proteksi khusus. Secondary memory ialah memori yang menyimpan seluruh peg atau biasanya disebut disk, yang dikenal sebagai swap device, dan bagian disk yang digunakan untuk swap space atau backing store. Kendala arsitektur ialah kemampuan merestart instruksi setelah terjadi peg fault. Peg fault bisa terjadi pada memori reference dan instruksi fetch. Peg
Replacement policy. Performance bergantung pada fake replace policy agar fake fault rate sekecil mungkin. Jadi pemilihan polisi untuk fake replacement sangat kritis terhadap performance sistem keseluruhan. Swap space. Aspek penting dalam demand pegging adalah menangani penggunaan swap space atau ruang disk yang digunakan untuk swap. Suatu bagian dalam disk dijadikan swap space sebagai penyimpanan virtual memory. Over allocating memory. Peningkatan degree of multi-programming akan sampai pada situasi over allocating memory, yang pada saat terjadi fake fault dan hendak peg in ternyata tidak ada frame kosong tersedia. Solusi OS-nya ialah terminate browser user. No, pegging harus transparan bagi user. Fake fault service. Menemukan lokasi dari peg di dalam disk. Menemukan free frame jika ada, gunakan frame tersebut untuk peg yang bersangkutan, dan jika tidak ada, yaitu mencari frame yang akan di-replace. Peg out frame tersebut ke swap space dan ubah tabel peg dan frame. Peg in peg yang diminta ke frame kosong yang baru serta ubah tabel peg and frame. Mulailah kembali ke user proses. Dirty bit atau modify bit. Saat tidak ditemukan frame kosong, maka dilakukan 2 kali fake transfer, yaitu in dan out. Untuk mengurangi overhead, operasi ini digunakan dirty bit pada setiap peg atau frame untuk menunjukkan perlu atau tidaknya peg dalam disk diupdate. Frame allocation peg replacement. Terdapat 2 masalah. Yang pertama, frame allocation algorithm ialah menentukan berapa banyak frame dialokasikan untuk suatu atau setiap proses. Yang kedua, peg replacement algorithm, yaitu menentukan frame mana yang dipilih untuk di peg out. Pemilihan algoritma yang tepat sangat penting karena pemrosesan pada disk I/O cost-nya mahal atau berpengaruh pada effective access time. Dalam peg replacement terdapat banyak skema atau logaritma. Kriteria pemilihan algoritma yang sesuai yaitu meminimasi peg fault rate, dan evaluasi dengan string ialah string dari aktivitas memory reference. Fake fault with jumlah frame. Bertambahnya jumlah frame akibat penambahan physical memory space dapat mengurangi VVR. Tanpa penambahan tersebut, maka memperkecil ukuran frame atau fake yang akhirnya meningkatkan fake fault. Reference string. Dalam pembahasan algoritma reference string disederhanakan dengan deretan fake number atau bukan address referensi. Contohnya dapat dilihat algoritma first in first out. Fake yang di-replace adalah fake yang paling tua atau paling lama berada di memori secara terus-menerus. Realisasinya setiap peg menyimpan data waktu halaman yang bersangkutan di peg in atau menggunakan struktur queue. Mudah diimplementasikan tapi performance-nya tidak selalu baik. Algoritma optimal atau OPT. Jika diketahui peg mana yang berikutnya akan diakses, maka peg yang tidak akan digunakan dalam waktu dekat atau selang waktu terlama hingga diakses kembali yang di-replace. Anomali beladi tidak berlaku.
secara teoritis paling optimal, tapi dalam kenyataannya sulit diimplementasikan. Algoritma LRU merupakan perpaduan antara FIFO dan OPT. Mengapproksimasi algoritma optimal. Perkiraan akses yang akan datang atau forward information diestimasi dengan menggunakan informasi akses yang lalu. Peak dalam memori yang paling lama tidak diakses, yang di-replace. Demikianlah materi tentang virtual memory saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.